alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulum wal hikam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sering kita merasa abai dengan Al-Quran. Berapa kali kita melangkah pijakan kaki kepada sebuah perkara tanpa melibatkan Al-Quran sebagai pedomannya. Pantas saja jika kita kadang merasa kehidupan kita itu hampa. Apa penyebabnya? Mungkin jauhnya kita dengan Al-Quran. Sejarah menjadi bukti nyata bagaimana Allah memuliakan orang-orang terdahulu dengan Al-Quran. Kita lihat bagaimana keadaan Arab di era jahiliyahnya. Mereka diselimuti oleh kegelapan dan kesesatan, sehingga mereka tak bisa membedakan antara yang hak dan yang mana yang batil. Sampai kapan? Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka dengan membawa wahyu Al-Quran sebagai pedoman hidup yang baru bagi mereka. Setelah datangnya Al-Quran, kesesatan yang merajalela perlahan mulai musnah. Satu demi satu mulai mereka tinggalkan. Cukup bagi Nabi Muhammad SAW 13 tahun dakwahnya di Mekah. Kemudian dilanjutkan 10 tahun di Madinah untuk merubah orang-orang jahiliyah menjadi orang yang paling mulia dengan perantara Al-Quran. Kita bisa bayangkan beratus-ratus tahun orang-orang Arab jahiliyah tenggelam dalam kesesatan. Cukup bagi Nabi Muhammad SAW 2-3 tahun membangun dakwahnya di zaman itu. Namun efeknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Ini menjadi bukti yang sangat valid bahwa Al-Quran akan terus memuliakan orang-orang yang menjadikannya sebagai sebuah pedoman dalam hidupnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, saking mulianya Al-Quran, bahkan satu ayat yang kita baca, satu ayat yang kita amalkan dapat memberikan sebuah fadilah yang sangat besar. Kita ambil contoh sabda Nabi, man qara'a ayatan kursi dubura kulli sholatin laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholatnya, di setiap akhir setelah sholatnya, laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut, maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematiannya. Ini baru satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana dengan keseluruhan surat Al-Baqarahnya? Lantas bagaimana dengan seluruh 30 juznya? Maka tentu kita menjadi lebih mulia dengan mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Maka sungguh aneh jika ada seseorang yang ingin hidupnya mulia, tapi dia jauh dengan Al-Quran. Karena apa? Saking mulianya Al-Quran, seluruh aspek yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Pasti. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, menjadi pemimpin di antara para malaikat yang ada, karena dialah yang menjadi perantara wahyu antara Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena mukjizat yang paling besar yang diturunkan kepadanya yaitu berupa Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar yang sudah kita ketahui, satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan pun menjadi malam yang paling mulia karena malam itulah Al-Quran turun. Jubah kehormatan. Siapa yang mampu memberikan jubah kehormatan kepada orang tuanya? Tak lain dan tak bukan adalah orang-orang para penghafal Al-Quran. Maka sama dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan menjadi lebih mulia dengan berpegang teguh dengan Al-Quran. Bahkan sebuah jaminan bagi mereka, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia tidak akan pernah tersesat. Sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka, lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian memegang dua perkara ini. Apa dua perkara ini?
Kata Nabi, kitabullah wa sunnatan Nabi. Kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka cukup hadis di atas memberikan kesimpulan kepada kita, jika kita ingin mulia, jika kita ingin meniti jalan kehidupan kita dengan selamat, maka jangan sampai kita jauh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sindiran yang dilontarkan kepada Utsman bin Affan kepada kita, lau tahurat qulubana ma syabi'na bi kalami rabbina. Seandainya hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah bosan untuk terus-menerus membaca Al-Quran. Maka sekaligus mari kita mencek hati kita. Bersihkah atau sudah mulai mengeruh, sehingga terkadang kita bosan dengan Al-Quran kita. Wallahu a'lam bishawab.